Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai outcome based assessment atau apa yang kita sebut dengan assessment OBE dan PDCA atau apa yang kita sebut dengan continuous improvement, yaitu plan, do, check, and act. Sebelum kita melakukan asesmen, ada beberapa atribut yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu berupa panduan asesmen, RPS, mata kuliah, soal UAS atau tempat di mana kita melakukan asesmen, apakah di ujian akhir semester atau UAS, apakah di UTS atau kuis. Lalu rubrik. Nah, rubrik nanti ada dua jenis, yaitu rubrik analitik dan rubrik grading. Nah, ini atribut yang harus kita persiapkan. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan sedikit pengantar mengenai outcome based assessment dan PDCA. Nah, berawal dari student outcome atau apa yang kita singkat dengan SO atau capaian pembelajaran prodi atau CPP atau capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang merupakan kompetensi yang ditargetkan atau dijanjikan oleh prodi akan dimiliki atau dikuasai oleh mahasiswa atau anak didik setelah menjalani satu set kurikulum secara lengkap. Nah, satu set kurikulum secara lengkap ini maksudnya adalah misal kita memiliki kurikulum 2020 gitu ya. Nah, setelah mahasiswa mengikuti satu set kurikulum 2020 dari semester 1 sampai semester anggaplah sampai semester 8, maka mereka memiliki kompetensi yang kita tuangkan dalam student outcome atau capaian pembelajaran. Nah, bagaimana kita mengetahui capaian pembelajaran kita tersebut? Nah, capaian pembelajaran prodi atau CPP atau student outcome atau SO atau capaian pembelajaran lulusan atau CPL, nah harus dapat diukur. Supaya apa? Agar prodi dapat melakukan continuous improvement, yaitu perbaikan berkesinambungan. Nah, tanpa pengukuran, maka prodi tentu akan sulit untuk melakukan continuous improvement tersebut. Nah, salah satu teknik untuk melakukan continuous improvement itu adalah PDCA, yaitu plan, do, check, and act. Proses continuous improvement yang dijalankan secara tepat dan benar diharapkan dapat menjamin keberlangsungan program studi bahkan pengembangan institusi. Nah, lalu perlu kita ingat satu hal, bahwa kita harus menanamkan pada diri kita masing-masing sebagai seorang dosen bahwa konsep dari evaluasi atau assessment atau pengukuran capaian pembelajaran prodi, student outcome atau capaian pembelajaran lulusan itu dilakukan semata-mata adalah untuk perbaikan berkesinambungan, bukan untuk judgement, bukan untuk menghukum seorang dosen. Jadi jangan kita beranggapan bahwa ketika kita di asesmen mata kuliah kita, jangan kita takut nanti kita dicap tidak bisa mengajar, kita dicap tidak bisa menguasai metode pembelajaran, dan segala macamnya. Nah, ini perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing sehingga kita antusias untuk melakukan asesmen. Asesmen ini adalah untuk perbaikan institusi, perbaikan program studi, bukan untuk mencap seorang dosen itu baik atau jelek. Begitu. Nah, itu perlu kita tanamkan terlebih dahulu. Jadi jangan kita takut untuk diakses mata kuliah kita, gitu ya. Nah, tips dalam mendesain, mengukur student outcome
ataupun capaian pembelajaran program studi, nah, ini perlu kita hindari beberapa hal. Yang pertama, kita hindari over assessing. Ya. Artinya, jangan sampai ada nanti 10 ataupun lebih ya, mata kuliah hanya untuk mengakses satu student outcome atau satu CPR. Ya, jadi jangan sampai kita memilih begitu banyak mata kuliah untuk mengukur satu CPR. Lalu yang kedua, under assessing. Ya, jangan sampai kita memilih hanya satu mata kuliah untuk mengukur satu CPR. Nah, ini nggak baik juga begitu loh. Jadi nggak boleh terlalu banyak mata kuliah untuk mengukur satu CPR, dan juga nggak boleh cuma satu. Mungkin dua, kita serahkan 2 atau 3 mata kuliah untuk mengukur satu CPR. Lalu yang berikutnya over covering. Artinya jangan kita memilih hanya satu mata kuliah untuk mengukur banyak CPR. Nah, ini nggak boleh juga. Satu mata kuliah mengukur begitu banyak CPR sampai 10. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita sarankan ya kisarannya satu mata kuliah mungkin 2 CPR begitu ya. Lalu yang lain ya, mata kuliah semester awal ya, ini biasanya tidak digunakan atau tidak disarankan untuk mengcover banyak CPR ya, mungkin untuk mata kuliah semester awal itu cukup 1 CPR begitu ya, karena mata kuliah dasar ya. Yang kedua, mata kuliah akhir seperti capstone project ya, capstone design, nah ini dapat untuk mengukur banyak SO, student outcome atau CPR, tetapi jangan terlalu banyak juga begitu ya. Ya, proporsional lah, mungkin 4, 5 begitu ya. Nah, lalu berikutnya kita harus, program studi harus memiliki dan menyiapkan mekanisme dan jadwal asesmen. Kita buatkan mekanisme dan jadwal asesmen selama untuk 1 periode atau 1 setahun, yaitu terdiri dari semester genap dan ganjil, atau mungkin semester ganjil dan semester genap begitu ya, terbalik mungkin ya. Lalu kita memilih mata kuliah yang bisa mewakili. Jadi tidak perlu semua mata kuliah kita akses, nggak perlu. Mungkin ada beberapa mata kuliah, mungkin di satu semester itu mungkin tentu banyak sekali mata kuliah ya. Di semester genap misalnya banyak mata kuliah di semester genap. Ada mata kuliah semester 2, semester 4, semester 6, semester 8. Lalu kita pilih mana kira-kira mata kuliah yang bisa mewakili untuk bisa mengcover semua CPR. Nah, tentu program studi yang lebih paham. Nanti program studi yang memilih dan tugaskan dosennya untuk mengakses. Ya. Tentu kita harus pastikan semua student outcome, CPP atau CPR dapat diakses di semester ganjil dan semester genap. Mungkin di semester ganjil sebagian, misal kita punya CPR itu ada, contoh di program studi teknik industri misalnya ada 14 misalnya. Nah, mungkin 7 di semester genap, 7 di semester ganjil. Begitu. Tidak seperti apa mekanisme dan jadwal asesmen. Nah, ini panduan ya, mekanisme jadwal asesmen yang ada di program studi kami, program studi teknik industri. Kita memiliki ini untuk di semester ganjil itu kita ada memiliki beberapa CPR yang harus kita akses ya, CPR 1, CPR 4, CPR 5, CPR 2, CPR 14 gitu ya. CPR 6. Nah, lalu kita bagi. Misal untuk CPR 1, kemampuan untuk memahami konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika, rekayasa, prinsip rekayasa dan perancangan rekayasa untuk menyelesaikan masalah keteknikan. Nah, ini CPR-nya. Lalu ada indikator. Indikatornya memahami konsep dasar sains alam dan penyelesaian masalah keteknik industrian. Nah, ini kita tugaskan kepada
mata kuliah fisika 1 untuk mengakses CPL ini, karena ini cocok sekali ya, sains alam, konsep sains alam gitu ya, penyelesaian masalah teknik industrian. Nah, ini kita tugaskan pada mata kuliah fisika begitu ya. Lalu kita tulis tim teaching ini siapa? Ini ada di sini ada 2 orang, yaitu Bu Silvi dan Bu Rika. Lalu PIC mata kuliahnya siapa? Koordinator tim teaching mungkin ya, namanya Bu Rika. Lalu progresnya seperti apa? Lalu PIC data yang diperlukan dalam menentukan ketepatan dan pengukuran dan gaya-gaya yang bekerja dalam sistem ini materinya ya. Lalu di mana dia diakses? Ya bisa di kuis, tugas mandiri begitu ya. Nah, lalu instrumennya apa? Grading checklist begitu ya. Lalu status asesmennya seperti apa? Dilakukan di kuis gitu ya. Lalu kita tentukan kapan dilakukan. Oh, ternyata dilakukan di minggu ke-6 gitu ya, minggu ke-6 pembelajaran dan sebagainya. Lalu kita lihat lagi contoh yang lain. Ya, untuk mata kuliah yang diakses di semester ganjil gitu ya. Semester ganjil apa lagi? Oh, ada mata kuliah ergonomi, yaitu untuk CP5, kemampuan untuk menerapkan matematika, statistik, sains dan prinsip rekayasa, indikator 1. Nanti kita tentukan lagi kapan dilakukan. Tugas terstruktur dan UTS. Rubriknya apa? Analitik rubrik. Di minggu ke berapa? Minggu ke-16 gitu ya. Dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi, program studi harus menyiapkan jadwal dan panduan asesmen ini ya, berdasarkan CPL dan indikator. Lalu di semester genap lagi, kita lihat lagi di semester genap CPL berapa yang harus kita akses gitu ya. Mungkin yang kita prioritas adalah mengakses CPL yang di semester ganjil belum kita akses, kita prioritaskan di semester genap. Namun ya kita tutup kemungkinan mungkin ada CPL yang ada di semester ganjil juga mungkin sebagian kita lakukan juga di semester genap, terutama yang indikatornya belum diakses di semester genap. Kita tentukan juga kapan dilakukan, dalam bentuk apa, UTS, UAS, instrumennya apa, dan minggu keberapa. Nah, lalu program studi harus menyiapkan jadwal asesmen seperti ini ya. CPL-nya ada berapa begitu ya. Ya, CPL ada 14 untuk memetakan apakah semua CPL ini sudah kita akses ya, baik itu di semester genap maupun di semester ganjil, untuk memastikan bahwa semua CPL sudah diakses seperti ini ya. Contoh untuk CPL 1 ya, diakses itu di semester 1 fisika dasar ada, dan di kalkulus juga ya. Jadi CPL 1 diakses di 3 tempat ya, untuk di semester 1. Kalkulus, fisika ada untuk CPL 1 itu kalkulus, fisika dasar, pengantar teknik industri. Juga ada di aljabar linier, fisika 2 gitu ya. Ada di tempat-tempat ini. Nah, ini berupa panduan jadwal asesmen ya. Mekanisme dan jadwal asesmen. Nah, itu harus disiapkan oleh program studi. Lalu yang berikutnya rubrik. Nah, untuk melakukan akses, nanti bisa kita lihat secara lengkap seperti apa rubrik. Ada dua jenis rubrik yang biasa digunakan, yaitu analytical dan grading. Nah, ini contoh untuk rubrik analytical. Biasanya rubrik analytical digunakan untuk mata kuliah yang bersifat deskriptif ya, yang bersifat teori ya, kebanyakan bersifat teori. Nah, itu kita ukur dengan rubrik analitik ya. Contoh rubrik analitik, kita memiliki kriteria penilaian, lalu skalanya 1 inferior, 2 average, dan 3 good, dan 4 excellent ya, dengan rank
nilai untuk yang pertama 0 sampai 25 dan yang terakhir 75 sampai 100. Nah, misal ini untuk mata kuliah ergonomi, evaluasi ergonomi berdasarkan gambar. Ini kriteria penilaian ini ditentukan oleh dosen pengampu atau tim teaching ya. Dosen pengampu mata kuliah. Jadi kesepakatan tim teaching seperti apa kriteria penilaian suatu soal. Misalnya ini soal nomor 1. Misalnya soal nomor 1 itu evaluasi ergonomi berdasarkan gambar. Nah, kriterianya inferior itu memberikan penjelasan hasil evaluasi ergonomik mulai dari elemen gerakan, safety, waktu kerja, antropometri, dan biomekanika, namun tidak sesuai dengan gambar. Nah, itu kita kasih nilai inferior. Nah, untuk yang kedua, itu dia memberikan penjelasan, ya namun hanya sebagian. Yang sesuai dengan gambar hanya sebagian. Itu mungkin kita anggap dia di skala 2, gitu ya. Nah, yang skala 3 dia memberikan penjelasan ya sesuai dengan gambar namun masih sekedar ya teori gitu ya, atau textbook ya, belum mendapatkan analisa yang dalam begitu ya. Nah, itu good begitu ya. Nah, apabila dia mampu memberikan penjelasan ya dan bisa mengembangkan sesuai dengan teori yang telah dipahami, artinya dia bisa menganalisis ya, dia dianalisanya lebih dalam lagi, lebih baik gitu ya, kita kasih nilai excellent. Nah, ini nanti kalau kita sudah siapkan seperti ini, kita tinggal contreng aja si anak si A, jadi satu rubrik ini satu mahasiswa satu rubrik gitu ya, satu mahasiswa satu rubrik, kita contreng oh dia begini, tinggal contreng misalnya good dan good gitu ya. Nah, ini untuk analytical. Lalu yang kedua ada rubrik grading. Nah, grading checklist. Nah, ini biasanya digunakan untuk mata kuliah ataupun topik yang bisa saja ya di saat satu mata kuliah itu ada dua menggunakan rubrik analitik dan grading. Tergantung topiknya. Apabila dia soalnya bersifat teori, ya, pemahaman, penjelasan itu kita biasa gunakan analitik. Apabila dia berupa hitung-hitungan, rumus-rumus itu biasa yang kita gunakan grading. Jadi bisa saja satu mata kuliah itu menggunakan dua model rubrik, kecuali misalnya matematika, kalkulus, statistik itu rata-rata hitungan itu biasanya digunakan grading. Nah, ini contoh untuk grading checklist. Ya. Grading checklist, asesmen itemnya seperti berupa formula, misalnya yang pertama dia menggunakan rumus, rumus digunakan tepat, itu kita kasih max poinnya 15 misalnya seperti itu. Nah, max point ini ditentukan oleh tim teaching atau dosen pengampu. Lalu langkah-langkah perhitungan yang dilakukan lengkap dan tepat, mungkin kasih 15 lagi. Lalu proses perhitungan yang dilakukan lengkap dan akurat. Nah, ini kita kasih poin lebih besar 45 begitu ya. Lalu nilai probabilitas yang dihasilkan akurat. Ini berhubungan dengan statistik ya, soalnya contohnya misalnya nilainya akurat kata. Poin max-nya 15. Satuan hasilnya lengkap dan tepat, itu kasih poinnya 10 hingga total poin maksimumnya 100. Nah, kita tinggal isi di sini di poin ini, misalnya formulanya dia dapat berapa, oh kurang tepat misalnya, kurang lengkap, kasih poin 10 misalnya seperti itu. Nanti kita jelaskan lagi di di aplikasi nanti ya, kita melihat seperti apa kita melakukan asesmen. Nah, ini berupa rubrik yang kita gunakan untuk melakukan asesmen. Oke, itu pengantar dari kita. Kita lanjut bagaimana kita membuat atau melakukan asesmen. Yang pertama kita lihat dulu RPS. RPS dari mata kuliah kita. Ini saya ambil contoh mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah statistik industri. Nah, di sini kita mengcover 2 CPL, yaitu CPL 5, yaitu CPL 8. Nah, CPL ini tentu tergantung pada CPL dari program studi masing-masing. Nah, di tempat saya di teknik industri, CPL 5 itu adalah kemampuan untuk menerapkan matematika, statistika, sains, dan prinsip rekayasa dalam suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, dan energi. Nah, CP5 ini ada satu
saya mengcover untuk satu indikator, yaitu menerapkan matematika dan statistika dalam permasalahan sistem terintegrasi. Lalu di samping itu, mata kuliah statistik ini juga mengakomodir CPL 8, yaitu kemampuan untuk meneliti dan menyelidiki masalah keteknikan dengan melakukan penelitian, analisis, interpretasi data dan sintesis informasi untuk memberikan solusi. Di sini ada 3 indikator yang kita akomodir, yaitu menentukan dan merumuskan masalah keteknik industrial dengan tepat, mengumpulkan dan mengolah data yang relevan dengan permasalahan teknik industrial, menganalisis dan menginterpretasikan data serta sintesis informasi untuk memberikan solusi. Nah, ini dari RPS kita. Nah, dari RPS kita turunkan, ya, langkah berikutnya adalah kita membuat soal ujian. Nah, di sini kita asesmen melalui ujian akhir semester. Nah, asesmen tidak hanya boleh dilakukan di ujian akhir semester, bisa saja. Misalnya tadi saya memiliki ada 2 CPL, yaitu CPL 5 dan CPL 8. Bisa saja CPL 5 saya akses di UTS, CPL 8 saya akses di ujian akhir semester. Bisa saja seperti itu. Nah, kebetulan pada kali ini kita aksesnya semuanya di ujian akhir semester. Nah, sehingga dari RPS tadi, soal ujian kita itu harus sudah kita desain, ya, soal-soal tersebut untuk mengukur CPL berapa dan indikator berapa. Nah, contoh di sini kami melakukan asesmen untuk CPL 5 di soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini untuk mengakses CPL 5 indikator 1. Nah, begitu ya. Jadi kita sesuaikan. Nah, itu harusnya sudah kita desain di di RPS tadi, gitu ya. Jadi di RPS kita sudah tentukan pokok bahasan apa untuk mengakses CPL apa, begitu ya. Nah, sini kita ketahui tadi dari RPS CPL 5 itulah kemampuan menerapkan matematika, statistika, sains dan prinsip rekayasa dalam suatu integrasi, yaitu indikatornya menerapkan matematika dan statistika dalam permasalahan sistem integrasi. Nah, di sini kita aksesnya di subtopik, yaitu ruang sampel dan probabilitas, gitu ya. Lalu begitu juga dengan soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 untuk mengakses CPL 8 indikator 1. Apa itu CPL 8 indikator 1? Kita lihat tadi di sini ya. Menentukan dan merumuskan permasalahan teknik industrial dengan tepat. Nah, di sini ya. Jadi soal nomor 2 untuk CPL 8 indikator 1. Lalu soal nomor 3 ini untuk CPL 8 indikator 2. Kita lihat lagi di RPS indikator 2 tadi apa? Ya. Lalu soal nomor 4 ini untuk mengakses CPL 8 indikator 3. Nah, sehingga di UAS ini semua CPL dan indikator yang diakomodir oleh statistik ini sudah kita akses. Nah, tentu setelah selesai kita buat soal, lakukan proses asesmen, lakukan proses ujian, ya. Nah, setelah itu kita siapkan rubrik. Itu di sini berupa rubrik grading checklist. Kita siapkan rubrik penilaian atau asesmen. Nah, ini contoh rubrik yang kita buat, ya. Nah, kita buat nomor soalnya, nomor 1, soal nomor 1. CPL-nya apa? CPL-nya adalah CPL 5 tadi ya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah indikator 1, menerapkan matematika dan statistika dalam permasalahan integrasi. Nah, asesmen itemnya, nah ini perlu kita desain, ya. Perlu kita desain masing-masing asesmen itemnya apa. Tentu dosen yang mengambil mata kuliah tersebut yang bisa untuk membuat item asesmennya. Nah, di sini kita buat tadi karena dia berhubungan dengan ruang sampel dan probabilitas. Nah, kita buat di sini asesmen itemnya untuk soal nomor 1 yaitu CP5 indikator 1, ruang sampel yang dihasilkan tepat.
Gitu ya. Itu dulu. Lalu langkah-langkah perhitungannya dilakukan lengkap dan tepat. Lalu yang ketiga, proses perhitungan yang dilakukan lengkap dan akurat. Nah, prosesnya, langkah-langkahnya lengkap, tepat, lalu prosesnya juga lengkap dan akurat. Nah, lalu yang keempat, nilai probabilitas yang dihasilkan akurat. Lalu yang kelima, satuan hasil yang dihasilkan lengkap dan tepat. Gitu ya. Nah, ini kita desain. Nah, di sini kita kasih max point-nya yang akumulasinya adalah 100. Nah, ini tergantung pada kesulitan dalam menghasilkan asesmen item ini. Nah, tentu ini berdasarkan pengalaman dari dosen pengampu bisa menentukan, misalnya untuk ruang sampel yang dihasilkan kita kasih maksimal poinnya berapa dan sebagainya. Itu juga langkah-langkah dan satuan hasil nanti. Nah, itu terserah kepada dosen pengampu masing-masing. Nah, contoh di sini dari hasil asesmen, ternyata untuk asesmen item yang pertama, ruang sampel yang dihasilkan tepat itu dia bagus, maka dia dapat 25. Ternyata cuma langkah-langkah perhitungan dilakukan kurang lengkap, ada langkah-langkah yang dipotong-potong begitu ya. Nah, maka kurang sedikit nilainya. Proses perhitungan dilakukan juga kurang bagus begitu ya. Proses perhitungan dilakukan kurang bagus sehingga dia tidak sampai menghasilkan nilai probabilitas. Berarti kan terputus nih, tidak selesai dia. Dia tidak selesai, dia tidak selesai melakukan proses perhitungan hingga mendapatkan nilai probabilitas, maka saya kita kasih nilainya mungkin cuma 10. Jadi dari 30 dia cuma dapat 10. Nah, lalu nilai probabilitas dihasilkan kurang, tidak ada. Dia tidak dapat sampai pada nilai probabilitas, maka 0. Kalau tidak sampai pada nilai probabilitas tentu satuan juga tidak ada, maka 0. Sehingga dia dapat 55 dari maksimal poin 100 untuk soal nomor 1. Begitu ya. Begitu kita lanjut pada grading checklist untuk soal nomor 2, yaitu CPL 8 indikator 1. Nah, di sini kita lihat itemnya di sini adalah dia melakukan perhitungan dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Yaitu kita buat asesmen itemnya itu formula atau rumus yang digunakan tepat. Lalu langkah-langkah perhitungan yang dilakukan lengkap dan akurat. Proses perhitungan lengkap, cara membaca tabel tepat, cara membaca hasil tepat. Ini adalah berhubungan dengan pendugaan parameter. Ya. Jadi soal nomor 2, CPL 8 indikator 1 ini berhubungan dengan pendugaan parameter. Nah, juga sama dengan yang sebelumnya tadi, kita kasih max poinnya berapa per item asesmennya, dan kita nilai ketercapaian masing-masing asesmen item tersebut. Begitu juga dengan soal nomor 3, yaitu CPL 8 indikator 2. Nah, ini berhubungan dengan topik pengujian hipotesis. Kita buat yang pertama rumusan dulu, rumusan hipotesis H0 dan H1-nya tepat atau belum, yaitu nilainya 0,15, formula rumus digunakan, langkah-langkah perhitungan, proses perhitungan, nilai uji statistik, dan cara menarik kesimpulan. Di sini ya. Nah, ternyata di kebetulan di ujian ini mahasiswa tersebut tidak menjawab, ya, tidak terjawab soal nomor 3 ini, sehingga semua nilainya 0, kosong jawabannya. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu CPL 8 indikator 3 masih berhubungan dengan pengujian hipotesis. Nah, ini item asesmennya sama dengan soal nomor 3 tadi, yaitu rumusan hipotesis, formula, langkah-langkah, proses, nilai uji statistik, dan cara menarik kesimpulan. Nah, di sini kita lihat bahwa mahasiswa ini dia tidak mampu untuk menarik kesimpulan, ya. Dan nilai uji statistik yang dihasilkan pun juga tidak akurat, gitu ya. Nah, ini kita lakukan untuk semua mahasiswa, ya. Berapa mahasiswa kita? Kalau ada 12, ya berarti keduanya kita buat
rubriknya seperti ini. Nah, ini itulah untuk satu kelas, yang itu ada sebanyak 32 mahasiswa. Jadi 32 mahasiswa kita lakukan asesmen seperti ini. Nah, gitu. Nah, dari hasil asesmen per mahasiswa ini lalu kita buat rekapitulasi. Kita buat rekapitulasi per nomor soal. Soal 1, soal 2, soal 3, sehingga kita dapat nilai masing-masing mahasiswa itu untuk setiap soalnya berapa. Setelah itu kita rekap lagi, kita buat rekapitulasi lagi nilai ya, setiap mahasiswa, nilai masing-masing soal ya. Ini cara saya dari rekapitulasi ini saya beranjak ke nilai UAS. Boleh saja mungkin Bapak Ibu yang lain dari rubrik langsung ke sini boleh gitu ya. Nah, tergantung masing-masing. Nah, lalu kita masukkan nilai masing-masing soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Di sini kita buat persentase untuk masing-masing soal. Nah, ini tergantung kebutuhan, yaitu sesuai dengan tingkat kesulitan soal tadi. Nah, di statistik ini saya buat untuk soal nomor 1 itu 20%, soal nomor 2 25%, soal nomor 3 25%, dan soal nomor 4 30%. Gitu ya. Lalu kita masukkan nilai masing-masing soal tadi ke sheet ini, ya, dinilai masing-masing, dan kita bisa mendapatkan berapa nilai UAS mahasiswa tersebut. Kita langsung dapatkan berapa nilai ujian akhir dari mahasiswa tersebut. Dapatkan nilainya ya. Lalu kita hitung rata-rata masing-masing soal berapa dan rata-rata totalnya berapa. Gitu ya. Kita dapatkan rata-ratanya. Nah, dari sini kita lihat target capaian ya. Target capaian dari CPL kita di teknik industri itu adalah 65. Artinya capaian pembelajaran target capaian pembelajaran dinyatakan tercapai apabila nilainya besar sama dengan 65. Nah, di sini bisa kita lihat CPL 5 indikator 1 itu banyak yang tercapai. CPL 8 indikator 1 juga seperti itu, ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. CPL 8 indikator 2 semuanya tidak tercapai. CPL 8 indikator 3 banyak juga yang tercapai. Nah, ini kita buat grafik persentase ketercapaian dari CPL tersebut. Buat di sini tabelnya CPL 5 indikator 1, CPL 8 indikator 1, CPL 8 indikator 2, dan CPL 8 indikator 3. Nah, sini kita lihat ketercapaiannya. Untuk CPL 5 indikator 1 itu 81% tercapai. Untuk CPL 8 indikator 1 38% tercapai. Untuk CPL 8 indikator 2 tidak ada yang tercapai atau 0%. Untuk CPL 8 indikator 3 78% tercapai, sisanya tidak tercapai. Gitu ya. Jadi tidak tercapainya di indikator 5 di CPL 5 indikator 1 19%, di CPL 8 indikator 1 63% yang tidak tercapai, di CPL 8 indikator 2 100% tidak tercapai, dan di CPL 8 indikator 3 22% tercapai. Nah, bisa saja kejadiannya di mata kuliah statistik itu indikator 2, CPL 8 indikator 2 itu tidak ada yang tercapai. Namun bisa saja di mata kuliah lain yang mengakomodir CPL yang sama itu tercapai. Gitu ya. Jadi oleh sebab itu seperti yang kita sampaikan sebelumnya tadi ya, kita sampaikan bahwa jangan sampai satu mata kuliah itu hanya satu mata kuliah yang mengakomodir satu CPL. Jadi jangan sampai terjadi under assessing ini. Karena kita berharap mungkin di satu mata kuliah dia tidak tercapai, tetapi di mata kuliah lain CPL tersebut bisa tercapai. Begitu ya. Itu yang kita harapkan. Lalu kita buatkan grafik batangnya ya.
berapa persen ini yang biru ini tercapai, yang merah ini tidak tercapai. Ini CPL 5 indikator 1, ini CPL 8 indikator 1, ini CPL 8 indikator 2, di mana tidak ada yang tercapai tadi, CPL 8 indikator 3. Setelah itu kita buat lagi kurva capaian CPL tadi terhadap target, gitu ya, terhadap target. Nah, dilihat di sini bahwa rata-rata, ya, ini rata-rata ketercapaian CPL kita setiap indikator. Tidak di sini target kita tadi adalah 65. Lalu untuk CPL 5 indikator 1 itu rata-ratanya adalah 66,41%. Berarti ini sudah di atas target. Berarti CPL 1 kita simpulkan di mata kuliah statistik ini CPL 5 indikator 1 tercapai. Terlihat lagi di CPL 8 indikator 1. Nah, itu rata-ratanya adalah 42,34. Target kita 65. Maka di mata kuliah statistik ini kita simpulkan bahwa CPL 8 indikator 1 belum tercapai. CPL 8 indikator 2 itu rata-ratanya adalah 28,13. Juga masih jauh dari target. Maka kita simpulkan di sini bahwa CPL 8 indikator 2 juga belum tercapai. Nah, CPL 8 indikator 3 itu 65,94 sudah tercapai, artinya sudah melebihi target walaupun sedikit. Nah, dari sini maka kita perlu melakukan continuous improvement terutama pada CPL 8 indikator 1 dan CPL 8 indikator 2. Nah, di sini merupakan menjadi masukan dari program studi dan mencari langkah-langkah continuous improvement atau langkah-langkah perbaikan bagaimana caranya supaya CPL 8 indikator 1 dan CPL 8 indikator 2 ini kedepannya bisa tercapai, dan bahkan CPL 5 indikator 1 dan CPL 8 indikator 3 ini akan bisa lebih baik lagi. Nah, jadi di sini kita bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk melakukan continuous improvement terhadap capaian-capaian yang belum tercapai pada mata kuliah kita tersebut. Saya rasa demikian ya, bagaimana proses asesmen sebuah mata kuliah dengan menggunakan rubrik grading checklist tadi ya. Jadi rubrik ini adalah rubrik grading checklist. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.